Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saya senang sekali boleh berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih yang hendak berbagi firman Tuhan. Ia akan menjadi perenungan kita sebagai warga Gemim pada tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei tahun 2022. Namun sebelum kita merenungkannya dan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Di saat ini kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Maka kami memerlukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa menghantar kami, untuk dapat memahami dan mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dan pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18. Dengan perikop hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil
Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikian untuk bacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Melalui bacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18 menjadi tema perenungan kita yang hendak kita renungkan sebagai warga Geming pada tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei 2022, yaitu mengabarkan Injil adalah upahku. Ya saudara-saudara, dalam bacaan firman Tuhan di saat ini menjelaskan bahwa di gereja Korintus Paulus berbicara setidaknya dua hal. Pertama, hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan seorang rasul. Dan yang kedua, bagaimana Paulus bersikap terhadap hak dan kewajiban itu. Rasul Paulus mengutip hukum Musa bahwa dikatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kutipan ini dimaksudkan Paulus untuk menjelaskan bahwa sebagai rasul, ia juga berhak mendapatkan upah dari pekerjaan yang dia lakukan. Paulus harus mengungkit tentang hal ini, dikarenakan ada orang-orang yang meragukan kerasulan. Paulus harus membela dirinya dari kritikan yang ditujukan padanya. Karena saat kerasulannya diragukan, maka itu akan berdampak pada keraguan orang akan pengajaran. Ya, sebagai bukti kerasulannya, Paulus menjelaskan minimal dua hal. Pertama, bahwa ia telah melihat Yesus, yaitu Tuhan kita. Dan yang kedua, bahwa pekerjaannya boleh menghasilkan buah. Dan buktinya adalah kehadiran jemaat Korintus. Ya, kalau bukan dari Tuhan, maka tentu pekerjaan penginjilannya tidak akan berhasil. Setelah itu Paulus mulai menjelaskan tentang hak yang seharusnya diterima seorang rasul, ya seperti hak makan dan minum, hak membawa istri atau keluarga dalam pelayanan. Bahwa sangat wajar dan alkitabiah tentunya jika sang rasul mendapatkan upah dari pekerjaannya. Ya saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengumpamakan pelayanan itu seperti orang yang ikut dalam peperangan. Adakah itu atas biayanya sendiri atau dari yang mengutus dia berperang? Juga seperti orang yang menanam anggur, dia juga punya hak untuk menikmati hasil buahnya. Dan seorang yang mengembalakan kawanan domba pasti juga minum susu dari domba itu. Dan dikatakan juga, pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Artinya memang hal yang wajar orang mendapatkan sesuatu atau mendapatkan upah atau berkat dari apa yang dia kerjakan atau lewat pelayanan. Bahwa setiap orang yang menabur ya tentu akan menuai pula. Demikian juga yang dipahami oleh Paulus, bahwa ketika ia menabur dalam kerja pekabaran Injil, maka ia juga pantas dan berhak menuai hasil dari pekerjaan itu. Ya seperti perhatian, pelayanan, dan kepedulian dari umat yang dilayani. Bukan suatu kekeliruan jika jemaat memberikan pemberian bagi Paulus. Sehingga dikatakan, ia berucap, demikianlah Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, walaupun Paulus telah menguraikan
tentang hak yang harus diterimanya. Namun ia tidak lupa untuk menguraikan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu memberitakan Injil. Paulus mengambil sikap untuk tidak menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Maka inilah yang luar biasa dari Rasul Paulus. Karena ia lebih sadar bahwa ada kewajiban yang harus ia lakukan. Karena bagi Paulus, upahnya adalah memberitakan Injil tanpa upah. Ya saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bagi Paulus, pelayanan pekabaran Injil ini adalah hal yang prioritas, hal yang utama. Paulus menegaskan bahwa pelayanannya sebagai rasul ia lakukan dengan setia dan tetap berpegang teguh pada komitmen pelayanan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan pekabaran Injil ini lebih penting, lebih berharga daripada upah. Karena pelayanan yang dipercayakan Tuhan baginya itulah suatu kebanggaan bagi Rasul Paulus. Bahkan dengan berani Rasul Paulus katakan, aku lebih suka mati daripada. Maka dalam gambaran ini bahwa Paulus menunjukkan lebih baik dia mati daripada kehilangan hal yang sangat dia banggakan, yaitu kepercayaan untuk melayani dan memberitakan Injil. Sehingga Paulus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan berharga itu. Dan dikatakan juga bahwa kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Sehingga apapun tantangan, rintangan, tekanan masalah, penderitaan, dan dipenjarakan sekalipun, Paulus tetap semangat memberitakan Injil. Tetap teguh dalam komitmennya memberitakan Injil. Ya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus memberikan teladan yang luar biasa lewat komitmen pelayanannya sebagai pemberita Injil, bahwa upahnya ialah ketika Tuhan memakainya menjadi alat berkat di tangan Tuhan, menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Maka dalam bacaan firman yang kita boleh renungkan di saat ini, kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, melayani Tuhan, mengabarkan Injil adalah tugas mulia yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahwa kalau Tuhan mempercayakan pelayanan bagi kita, jangan sia-siakan kepercayaan berharga itu. Jangan kita lalai, jangan malas, apalagi mundur melepas tanggung jawab ketika ada tantangan yang dihadapi. Dan jangan sampai kita cepat meraju dalam pelayanan. Memang menjadi pelayan tidaklah mudah. Menghadapi bermacam-macam karakter jemaat, terkadang ya kita tidak dihargai. Sebagai pelayan, kita sering dikritik seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi jangan kita sampai kehilangan semangat untuk terus berkarya, melayani Tuhan. Sehingga tantangan, pergumulan, apapun dalam pelayanan, maka hadapilah bersama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti akan senantiasa menolong kita. Kalau Tuhan utus, ya pasti Tuhan juga yang akan mengurus. Bahkan pesan firman Tuhan yang dapat kita pelajari, yaitu milikilah komitmen pelayanan yang benar seperti Rasul Paulus. Melayani Tuhan bukan untuk kemegahan diri, bukan untuk mencari nama atau popularitas, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, apalagi untuk memperkaya diri. Maka mari kita belajar dari Rasul Paulus bahwa ia sungguh-sungguh motivasi pelayanannya berpusat pada Kristus. Jikalau kita berhasil dalam pelayanan, jangan kita memegahkan diri sendiri, tetapi mari kita bermegah di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan itu bagi kita, dan yang memperlengkapi dan memampukan kita menjalankan panggilan pelayanan. Dan firman Tuhan yang ketiga yang dapat kita pelajari, yaitu sesuai tema, yaitu mengabarkan Injil adalah upahku. Demikian ini adalah tugas kita semua. Ini adalah panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
dalam tugas peran fungsi kita masing-masing. Bahwa mengabarkan Injil tidak harus dengan menjadi pelayan khusus, menjadi pendeta, vikaris pendeta, diaken, penatua, guru agama, baru memberitakan Injil. Karena mengabarkan Injil, nyanda harus pakai stola dulu. Mengabarkan Injil, nyanda harus nanti di ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian lain. Mengabarkan Injil, nyanda harus mesti sekolah teologi atau sekolah Alkitab dulu. Mengabarkan Injil yang paling tepat dan pas ada lewat perbuatan-perbuatan nyata. Setiap saat dan kesempatan. Itulah Injil yang kelihatan. Itulah khotbah yang hidup. Itulah teladan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan dasar dari semua pemberitaan, pengajaran, pelayanan, dan cara hidup kita adalah Yesus Kristus. Sebab dialah yang memanggil kita sebagai gereja untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita pergi dan berada. Maka kiranya firman Tuhan juga meneguhkan kita. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, ya perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, sehingga semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bahwa dalam pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan, bahwa kita selalu dimampukan, diperlengkapi, diteguhkan dan dikuatkan. Bahwa dari yang lemah dibuatnya mampu, dari yang sederhana dibuatnya menjadi istimewa. Maka layanilah tanpa menginginkan penghargaan, karena penghargaan sudah kita terima ketika kita dilayakan untuk melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberkati kehidupan kita semua dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Atas tuntunan-Mu ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman-Mu senantiasa mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Serta firman-Mu selalu menjadi pedoman untuk kami melangkah dalam hari-hari hidup yang Engkau percayakan. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kiranya dalam kerja pelayanan yang kami kerjakan, kami senantiasa dikuatkan, dimampukan, diteguhkan di dalam Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang tidak menginginkan penghargaan dalam pelayanan. Karena betapa indahnya, karena kami selalu percaya penghargaan itu sudah kita terima ketika kita boleh melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Amin.